Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Kalsum dengan NIM 20301-5015, jurusan Penjaskesrek kelas A angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan olahraga di Indonesia pada zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, dan zaman Orde Baru. Nah, yang pertama, pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman penjajahan. Sejak kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi, orang-orang Eropa menghendaki untuk dapat membeli sendiri rempah-rempah yang pada waktu itu sangat langka dan mahal, langsung dari tempat asalnya, yaitu Indonesia. Bangsa Portugis adalah yang pertama tiba di Indonesia, yaitu pada tahun 1509 Masehi. Mereka kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Penjajahan bangsa Belanda menurut sejarah Indonesia dimulai sejak perahu-perahu yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 menjatuhkan jangkarnya di Banten. Nah, sebenarnya maksud utama mereka datang ke Indonesia adalah berdagang. Tetapi lama kemudian maksud utama mereka datang ke Indonesia itu berubah menjadi ingin menguasai dan memerintah Indonesia. Akibatnya ialah bahwa kebudayaan asli Indonesia ini lama-kelamaan dipengaruhi oleh Belanda, tidak terkecuali oleh keadaan olahraganya. Ketika persaingan di antara mereka memuncak menjadi peperangan, Belanda berhasil mengusir yang lain dan memperoleh monopoli di Nusantara. Tahun 1602 Masehi, Belanda mendirikan VOC, dan tahun 1691 Masehi, gubernur Belanda bernama Jan Pieterszoon Coen berhasil menguasai Jayakarta dan diberi nama baru Batavia. Pada permulaan abad ke-19, masuk dan berkembang olahraga sistem Jerman yang diciptakan oleh Johann Friedrich Guttmuth tahun 1759 sampai 1839 di negeri Belanda. Nah, dengan adanya perkembangan lebih lanjut, masuk pula sistem Jerman yang diciptakan oleh Jan Spies dan Maulken di negeri Belanda. Nah, pengaruh-pengaruh ini selanjutnya digunakan oleh Belanda, mula-mulanya hanya dalam kalangan militer, tetapi kemudian masuk juga di sekolah-sekolah dan masyarakat. Oleh karena militer dalam penjajahan Belanda di Indonesia banyak yang mempunyai pengaruh, maka akhirnya di Indonesia sistem Jerman ini berkembang tidak hanya di lingkungan militer, tetapi lingkungan sekolah, bahkan lingkungan masyarakat. Nah, pokok-pokok dari sistem Jerman itu adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat yang pertama, sistem Jerman adalah hasil dari Jan Spies dan Maul yang mengambil dasar dari Guttmuth. Nah, yang kedua, pangkal tolak kerjanya sistem ini adalah kemungkinan bergerak. Nah, yang ketiga, susunan pelajaran terdiri dari latihan di tempat, latihan bergerak maju, latihan dengan perkakas, ditambah dengan latihan lompat dan permainan. Selanjutnya masuk pula ke Indonesia sistem Swedia ciptaan Per Henrik Ling yang mula-mula dibawa oleh para perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda, Dr. H.P. Minkema. Sistem ini masuk pula ke sekolah-sekolah dan pada tahun 1919 sampai 1920 Masehi mulai diadakan kursus-kursus untuk guru-guru dan sekolah-sekolah dilengkapi perlengkapan latihan sistem Swedia tersebut. Berbeda dengan sistem Jerman, sistem Swedia diciptakan Ling berdasarkan guna gerak. Sistem gerak harus jelas apa gunanya bagi tubuh, otot mana yang dilatih, apa pengaruhnya terhadap tubuh, terutama dilihat dari segi anatomi. Latihan yang tidak jelas gunanya dibuang dan tidak layak diberikan. Nah, PH Ling melaksanakan senam dalam 4 macam latihan, yaitu yang pertama senam militer, yang kedua senam medis, ketiga senam pedagogis, dan yang keempat senam estetis. Nah, sesuai pula dengan perkembangan di negeri Belanda setelah Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1914 sampai 1918
Masuklah sistem Austria. Sistem Austria diciptakan oleh Gauleiter dan Streicher, didorong oleh keadaan anak-anak akibat perang yang memerlukan perubahan pendidikan. Sistem Austria berpangkal pada anak vom Kind aus dengan memperhatikan pedagogi dalam menyajikan latihan-latihannya. Nah, latihan disusun secara sistematik dengan kategori berjenjang, normalisasi, pembentukan, prestasi, dan seni gerak. Setiap latihan harus mempunyai bentuk dan isi. Bentuk ditentukan oleh keadaan tubuh dan kemampuan, sedangkan isi memberikan arti dari latihan yang diberikan. Nah, setiap pelajaran disusun menurut urutan tertentu yang dimulai dengan latihan-latihan pendahuluan sebagai pemanasan fisik dan mental untuk menghadapi latihan yang sesungguhnya setelah pendahuluan. Latihan yang sesungguhnya atau latihan ini disusun berurut sesuai dengan sistematika yang diakhiri dengan latihan-latihan penutup sebagai penenang, agar anak-anak dapat kembali ke dalam kelas dengan tertib. Nah, masuknya sistem Austria ke Indonesia itu tidak lepas dari berubahnya haluan negeri Belanda dalam bidang keolahragaan. Sistem yang timbul setelah Perang Dunia tahun 1914 sampai 1918 ini disebabkan karena adanya dorongan dan keinginan untuk mengadakan pembaharuan pendidikan itu. Akhirnya meluas, tersebar di Eropa, termasuk di negeri Belanda. Nah, yang kedua, pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman kemerdekaan tahun 1945 sampai 1967. Nah, dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, gerakan keolahragaan mengalami babak baru. Nah, pemerintah Kementerian Pendidikan dan Pengajaran mempropagandakan penyelenggaraan latihan-latihan dan rehabilitasi fisik dan mental yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Nah, penyelenggaraan olahraga di sekolah-sekolah mulai digalakkan. Di setiap provinsi diusahakan pembentukan inspeksi pendidikan jasmani, antara lain di Sumut, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Jawa Barat, Jogja atau Solo, dan Jawa Timur. Nah, pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, tanggal terbentuknya kabinet yang pertama. Dalam Kementerian Pendidikan Pengajaran diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah jawatan pengajaran. Nah, olahraga di masyarakat diurus oleh lembaga di bawah jawatan pendidikan masyarakat. Kementerian Pengajaran dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik, yaitu yang pertama menyelenggarakan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan yang prima, juga guna persiapan memasuki angkatan perang yang pada waktu itu sangat diperlukan. Nah, yang kedua, mengusahakan rehabilitasi fisik dan mental bangsa Indonesia agar dapat berperan serta di forum internasional. Nah, setelah keamanan negara kembali pada tahun 1949 dan ketenangan bangsa Indonesia tercapai, maka gerakan olahraga yang telah terhenti itu digerakkan kembali dan dikembangkan. Bekal konsepsi-konsepsi yang telah dirintis dan pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki dijadikan titik tolak untuk mengembangkan olahraga dan menetapkan sistem pembinaan keolahragaan Indonesia, yakni yang pertama, keolahragaan di lingkungan sekolah dibina langsung oleh pemerintah. Nah, yang kedua, keolahragaan di lingkungan masyarakat dibina oleh masyarakat sendiri dengan bimbingan dan pengawasan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan tujuan olahraga di lingkungan sekolah ini, pemerintah telah menetapkan bahwa pendidikan jasmani tetap merupakan salah satu pelajaran wajib di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Nah, cabang-cabang olahraga yang diberikan di sekolah itu terdiri dari senam, atletik,
permainan dan renang dengan disesuaikan pada keadaan fasilitas yang tersedia. Sebagai pendorong bagi para pelajar untuk giat melaksanakan pendidikan jasmani dan olahraga serta alat pengontrol bagi guru dan pemerintah tentang hasil pelajarannya, maka pemerintah menentukan adanya dua jenis kegiatan. Yang pertama itu ujian ketangkasan olahraga bagi pelajar. Nah, ujian olahraga ini ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Inspeksi Pusat Pendidikan Jasmani, terdiri dari yang pertama atletik, ada tingkat A, B, dan C. Nah, masing-masing dengan syaratnya sendiri. Untuk renang ada tingkat A, B, dan C, masing-masing dengan syaratnya juga sendiri-sendiri. Nah, perlombaan olahraga yang kedua, perlombaan olahraga antar sekolah. Nah, perlombaan antar sekolah yang diatur oleh pemerintah itu meliputi berbagai macam cabang olahraga. Nah, yang terkenal pada waktu itu adalah pancalomba sekolah lanjutan. Berbagai usaha untuk menuju kepada kesempurnaan sistem pembinaan keolahragaan di Indonesia telah dilakukan. Sementara telah ada pendapat yang timbul untuk mengintegrasikan sistem pembinaan keolahragaan yang terbagi dua, yaitu pemerintah dan masyarakat. Antara lain, yang pertama timbul pendapat usul kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Menteri P dan K, agar pembinaan keolahragaan di lingkungan sekolah dan masyarakat itu disatukan supaya terdapat integrasi dan koordinasi yang tepat. Nah, yang kedua, Majelis Pendidikan Jasmani yang pada tahun 1958 mengajukan konsepsi kepada pemerintah untuk membentuk suatu Dewan Pendidikan Jasmani yang akan mengurus dan mengkoordinir semua kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia. Yang ketiga, Kongres PGRI di Surabaya telah pula menyetujui ide dibentuknya Departemen Pendidikan Jasmani dan Olahraga yang mengurus tentang pendidikan jasmani di sekolah dengan olahraga di masyarakat. Agar olahraga yang bertujuan membangun bangsa dan manusia Indonesia baru itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka pada tahun 1962 dengan keputusan Presiden nomor 131 tahun 1962, Departemen Olahraga yang diberi tugas pokok untuk mengatur, mengkoordinir, mengawasi, membimbing dan di mana perlu menyelenggarakan semua kegiatan dan usaha olahraga termasuk pendidikan jasmani di sekolah-sekolah rendah maupun perguruan-perguruan tinggi di seluruh tanah air. Nah, selanjutnya pendidikan tenaga-tenaga ahli olahraga seperti guru olahraga, pelatih olahraga, dan tenaga-tenaga ahli olahraga lainnya yang diperlukan oleh Departemen Olahraga. Nah, selanjutnya pembangunan, penggunaan dan pemeliharaan lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan olahraga di seluruh tanah air. Nah, selanjutnya pembangunan industri nasional alat-alat olahraga dan atau mengimpor alat-alat olahraga serta pengedaran dan penggunaannya di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya pengiriman olahragawan dan tim olahraga serta ahli-ahli olahraga Indonesia atau tim olahraga serta ahli-ahli olahraga dari luar negeri ke Indonesia. Nah, selanjutnya pendidikan atau riset di bidang olahraga dan penyelenggaraan usaha-usaha di bidang sport American. Nah, selanjutnya persiapan dan penyelenggaraan Asian Games keempat di Jakarta tahun 1962. Nah, selanjutnya kegiatan usaha-usaha lain di bidang olahraga baik yang bersifat nasional maupun internasional. Nah, berikut adalah catatan Pekan Olahraga Mahasiswa pada zaman kemerdekaan. Nah, kegiatan Pekan Olahraga Mahasiswa yang pertama, waktu penyelenggaraannya itu atau waktu pelaksanaannya pada tanggal 19 sampai 26 Desember tahun 1951 dilaksanakan di kota Yogyakarta. Nah, yang Pekan Olahraga Mahasiswa yang kedua
waktu pelaksanaannya tanggal 12 sampai 19 Oktober tahun 1952, dilaksanakan di kota Jakarta. Nah, kegiatan Pekan Olahraga Mahasiswa yang ketiga itu waktu pelaksanaannya tanggal 17 sampai 26 Juni tahun 1956 dilaksanakan di Kota Bandung. Nah, Pekan Olahraga yang keempat waktu pelaksanaannya tanggal 20 sampai 27 Juli tahun 1958 dan dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Nah, Pekan Olahraga Mahasiswa yang kelima tanggal pelaksanaannya 23 sampai 30 Juli tahun 1960 dilaksanakan di Kota Medan. Nah, Pekan Olahraga yang keenam dilaksanakan pada tanggal 29 Juni sampai 5 Juli pada tahun 1962 dilaksanakan di Kota Surabaya. Nah, terakhir Pekan Olahraga Mahasiswa yang ketujuh dia dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 10 September pada tahun 1965 dilaksanakan di Kota Jakarta. Yang ketiga, pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman Orde Baru tahun 1968 sampai 1998. Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu olahraga diusahakan dikembalikan kepada proporsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak diperlukan dalam kehidupannya sesuai dengan kodrat ilahi, serta merupakan salah satu sarana yang untuk mencapai cita-cita hidup sesuai dengan falsafah yang dianutnya. Nah, tujuan daripada olahraga dalam fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya. Nah, memelihara persatuan dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecakapan dan keterampilan, dan membina atau mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. Sistem pembinaan olahraga di Indonesia diatur sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah tetap sebagai penanggung jawab terhadap olahraga atau gerakan olahraga Indonesia dengan memberikan keleluasaan terhadap rakyat untuk ikut turut serta dalam pembinaan olahraga atau gerakan olahraga dengan ketentuan olahraga tidak boleh menyimpan dari kebijaksanaan pemerintah. Yang kedua, dengan ketentuan itu maka terdapat badan pembina olahraga atau gerakan olahraga yang berstatus pemerintah, non pemerintah atau swasta, yang secara struktural badan-badan tersebut diselaraskan dengan tata susunan pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Nah, yang ketiga, adanya kesatuan falsafah dan pengertian yang sama tentang olahraga, secara adanya kesatuan pimpinan dan kesatuan usaha. Olahraga atau gerakan olahraga di Indonesia sesuai dengan tujuannya diberikan secara meluas merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Meskipun diadakan dua golongan badan pembina olahraga, yaitu pemerintah dan non-pemerintah, tetapi pada hakikatnya meliputi seluruh rakyat. Dengan demikian terdapat golongan-golongan. Yang pertama, masyarakat tani, nelayan, dan pekerja-pekerja lainnya dalam masyarakat pedesaan. Yang kedua, anak-anak prasekolah, sekolah dasar, pelajar SLTP atau SLTA, dan mahasiswa. Yang ketiga, golongan rakyat yang bertugas dalam bidang pertahanan atau keamanan atau ABRI. Yang keempat, golongan pegawai pemerintah, semi pemerintah, dan swasta. Yang kelima, golongan wanita. Yang keenam, golongan tuna dalam masyarakat seperti para penderita cacat, para narapidana, dan lain sebagainya.
Nah, oleh karena itu, pembinaan olahraga atau keolahragaan yang ditugaskan kepada badan pemerintah itu akan meliputi seluruh lapisan masyarakat dan suatu golongan yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Sedang pembinaan dipusatkan khususnya kepada KONI adalah terbatas kepada mereka yang telah tergabung di dalamnya dan ditilik berdasarkan kepada peningkatan prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Sesuai dengan kedudukannya, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Menteri Negara Pemuda dan Olahraga atau Menpora, maka pada tahun 1984 telah dihasilkan beberapa langkah-langkah dalam membenahi kembali keolahragaan di Indonesia, antara lain yang pertama keputusan Presiden nomor 17 tahun 1974 mengenai jam kerja olahraga pegawai negeri sipil, anggota karyawan badan usaha dan bank milik negara, karyawan perusahaan dan bank milik daerah, pelajar dan mahasiswa diselenggarakan tiap hari Jumat selama 30 menit. Yang kedua, sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 9 September 1983, maka diselenggarakan kegiatan olahraga di seluruh tanah air sebagai acara memperingati Hari Olahraga Nasional tersebut, dan puncak kegiatan jatuh pada tanggal 9 September 1983. Dalam hal ini, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga menganjurkan olahraga itu bersifat massal, murah, meriah, dan menarik. Yang ketiga, pemerintah memperbaharui Kepres nomor 57 tahun 1967 dengan Kepres nomor 43 tahun 1984 mengenai kedudukan dan tugas Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Olahraga profesional juga ditata kembali. Nah, yang keempat, dalam rangka memberikan dorongan untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya, pemerintah memandang perlu memberikan tanda penghargaan. Demikianlah presentasi saya kali ini mengenai perkembangan olahraga di Indonesia pada zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, dan zaman Orde Baru. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.